Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama merenungkan jejak kaki para nabi dari Yakobus pasal 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara, seorang pelari maraton yang kelelahan di kilometer ke-35, dia melirik ke pinggir jalan dan melihat foto-foto para juara sebelumnya yang pernah berlari di jalur yang sama. Mereka juga pernah merasakan kelelahan yang sama, kaki yang sama sakitnya, dan godaan yang sama untuk menyerah. Tetapi mereka berhasil mencapai garis akhir. Dan kemenangan mereka memberikan keberanian, jika mereka bisa, aku pun bisa. Nah, itulah yang Yakobus lakukan ketika ia menunjuk kepada para nabi sebagai teladan. Saudaraku, setelah memerintahkan jemaatnya untuk bersabar dari ayat 7 sampai dengan 8 dan memperingatkan mereka agar tidak bersungut-sungut di ayat 9, Yakobus kini menyediakan contoh nyata dari orang-orang yang telah menjalani jalan kesabaran sebelum mereka. Dia tidak memberikan teori yang abstrak tentang kesabaran, tapi menunjukkan dan menunjuk kepada manusia-manusia nyata yang pernah menderita dan tetap sabar, yaitu para nabi. Nah, siapakah nabi-nabi yang dimaksud? Kita bisa memikirkan Yeremia yang dimasukkan ke dalam penjara, dibuang ke dalam sumur lumpur, dan diejek oleh bangsanya sendiri. Tapi ia tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa memikirkan Yesaya yang menurut tradisi Yahudi mati digergaji 2 oleh Raja Manasye. Tapi ia tidak pernah berhenti bernubuat. Dan kita bisa memikirkan Daniel yang dilemparkan ke dalam gua singa karena imannya. Tapi ia tidak pernah berhenti berdoa. Nah, Yakobus menekankan bahwa penderitaan para nabi terjadi justru karena mereka berbicara demi nama Tuhan. Mereka tidak menderita karena kesalahan mereka sendiri, tapi karena ketaatan mereka. Pesan Tuhan yang mereka sampaikan mengganggu kenyamanan orang-orang berkuasa, mengancam kepentingan para penindas dan menentang dosa bangsa mereka. Penderitaan mereka adalah harga dari kesetiaan. Saudara, hal yang seperti ini sangat relevan bagi jemaat Yakobus. Mereka menderita bukan karena mereka melakukan kesalahan, tapi karena mereka adalah pengikut Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Matius pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan 12. Nah, penderitaan karena iman menempatkan kita di dalam barisan yang sama dengan para nabi. Dan itu adalah kehormatan, bukan kehinaan. Saudara perhatikan juga bahwa Yakobus tidak menyebut para nabi sebagai teladan karena mereka punya kuasa supranatural atau karena mereka pasrah tanpa perlawanan. Mereka adalah teladan karena di tengah penderitaan mereka tetap percaya, tetap berbicara, dan tetap menanti pembenaran dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang biasa yang menjadi luar biasa karena iman mereka yang bertahan di tengah tekanan. Dan kini kita tahu akhir kisah mereka. Mereka dinyatakan benar oleh Tuhan. Penderitaan mereka tidak sia-sia. Dan sebagai refleksi, para nabi tidak dikenang karena hidup mereka yang mudah, tapi karena iman mereka yang teguh di tengah penderitaan. Mereka mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membawa kenyamanan di dunia ini, tapi selalu berujung pada pembenaran di hadapan Tuhan. Jika mereka mampu bertahan, kita pun bisa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk teladan para nabi yang menderita demi nama-Mu dan tetap sabar menanti pembenaran-Mu.
Ketika kami mengalami penderitaan karena iman, ingatkan kami bahwa kami berjalan di jalur yang sama dengan mereka. Berikan kami keberanian untuk tetap setia berbicara dan hidup demi nama-Mu, apapun dan berapapun harganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.